Selamat datang di pertemuan kedua. Kali ini kita akan membahas viktimologi dan perkembangannya, lalu menelusuri bagaimana kajian tentang korban akhirnya menjadi bagian penting dalam hukum pidana modern. Di sesi ini, Anda akan melihat mengapa perhatian hukum pidana lama lebih banyak tertuju pada pelaku, sementara pengalaman dan hak korban sering berada di pinggir pembahasan. Setelah itu, kita akan meninjau tokoh-tokoh penting, tonggak sejarah internasional, serta pengertian dan ruang lingkup viktimologi secara lebih sistematis. Pada bagian akhir, kita akan merangkum fokus utama viktimologi, terutama perlindungan korban dan hubungan dinamis antara korban dengan pelaku dalam tindak pidana. Jika kita melihat sejarah hukum pidana, pusat perhatian utamanya lama berada pada pelaku. Pertanyaannya biasanya berkisar pada siapa yang bersalah, pasal apa yang dilanggar, dan hukuman apa yang layak dijatuhkan. Dalam kerangka seperti itu, korban sering hadir hanya sebagai sumber keterangan. Ia dibutuhkan untuk membuktikan perkara, tetapi belum selalu ditempatkan sebagai subjek yang memiliki kepentingan perlindungan sendiri. Akibatnya, proses pidana dapat berjalan tanpa sungguh-sungguh memulihkan pengalaman korban. Perkara mungkin selesai secara formal, tetapi rasa keadilan dari sudut korban belum tentu tercapai. Bayangkan seorang korban sudah melapor, memberi keterangan, dan mengikuti proses panjang. Namun kebutuhan akan keamanan, pemulihan, atau pengakuan atas penderitaannya belum menjadi perhatian utama sistem. Disinilah tampak adanya ketidakseimbangan. Hukum pidana tradisional lebih kuat membahas tindak pidana dan pelakunya dibanding menelaah posisi korban secara mendalam. Ketidakseimbangan itu bukan sekadar soal teori. Ia berpengaruh pada kebijakan, prosedur, dan cara masyarakat memahami keadilan dalam sebuah perkara pidana. Karena itulah viktimologi kemudian lahir. Bidang ini berkembang untuk menggeser perhatian agar korban tidak lagi hanya terlihat sebagai pelengkap perkara, melainkan sebagai pusat kajian yang penting dan mandiri. Untuk memahami sejarah awal viktimologi, kita perlu mulai dari Hans von Henting. Namanya hampir selalu disebut ketika membahas pergeseran perhatian dari pelaku menuju korban. Pada tahun 1941, von Henting sudah mulai menaruh perhatian pada korban kejahatan sebagai bagian yang tidak bisa dipisahkan dari analisis tindak pidana. Ini penting karena pada masa itu fokus seperti ini belum lazim. Perhatian itu kemudian berkembang lebih jelas dalam karyanya yang terkenal, The Criminal and His Victim. Judul ini sendiri sudah menunjukkan bahwa pelaku dan korban dibahas dalam satu hubungan yang saling terkait. Von Henting tidak melihat kejahatan sebagai peristiwa yang hanya berdiri pada tindakan pelaku saja. Ia mencoba membaca interaksi yang terjadi antara pelaku, korban, dan situasi yang melingkupi tindak pidana. Dari sini muncul gagasan tentang hubungan timbal balik antara pelaku dan korban. Artinya, dalam kasus tertentu, karakteristik korban juga dapat ikut memengaruhi bagaimana suatu kejahatan terjadi. Gagasan ini bukan untuk menyalahkan korban. Yang ingin ditunjukkan adalah bahwa peristiwa pidana sering lahir dari relasi yang kompleks, sehingga korban perlu dipelajari secara ilmiah, bukan sekadar disebut di akhir proses pembuktian. Dengan pendekatan itu, von Henting membantu membuka jalan bagi studi viktimologi. Korban mulai dipandang sebagai subjek kajian dengan tipologi, kerentanan, dan posisi sosial tertentu. Ini juga mendorong pertanyaan baru dalam hukum pidana. Siapa yang rentan menjadi korban? Dalam kondisi apa risiko meningkat? Dan bagaimana sistem hukum seharusnya merespons kenyataan itu? Jadi sumbangan besar Hans von Henting bukan hanya menambahkan korban ke dalam pembahasan. Ia mengubah cara kita membaca kejahatan sebagai hubungan, bukan sebagai tindakan sepihak semata. Dari titik inilah sejarah viktimologi mulai memperoleh fondasi intelektual yang lebih jelas dan kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh pemikir-pemikir sesudahnya.
Setelah Hans von Henting, perkembangan viktimologi mendapat dorongan kuat dari Benjamin Mendelssohn. Tokoh ini sangat penting karena membantu memberi bentuk yang lebih tegas pada bidang kajian korban. Mendelssohn dikenal sebagai salah satu tokoh yang mempopulerkan istilah viktimologi. Melalui karyanya, perhatian terhadap korban tidak lagi sekadar sisipan dalam kriminologi, tetapi bergerak menuju bidang yang memiliki fokus sendiri. Ia juga mengembangkan cara berpikir yang lebih sistematis tentang hubungan korban dengan tindak pidana. Dari sini, korban mulai dikaji bukan hanya dari sisi penderitaan, tetapi juga dari posisi, peran, dan kerentanannya. Perkembangan itu kemudian diperkuat oleh tokoh-tokoh lain. Ellenberger ikut memperluas perhatian ilmiah terhadap pengalaman korban dan aspek kejiwaan yang terkait dengan peristiwa pidana. Hamenheim juga memberi sumbangan dalam menempatkan korban sebagai bagian penting dari analisis kriminalitas. Dengan begitu, pembahasan tentang kejahatan menjadi lebih utuh dan tidak hanya berputar pada pelaku. Lalu ada Schaeffer yang banyak dikenal melalui pengembangan pemikiran tentang tipologi korban dan tanggung jawab korban dalam konteks tertentu. Gagasan ini memperkaya perdebatan akademik meskipun harus dibaca dengan hati-hati agar tidak berubah menjadi penyalahkan korban. Fieseler pun termasuk tokoh yang ikut menegaskan bahwa studi tentang korban memiliki wilayah persoalan sendiri yang layak diteliti secara mendalam. Semakin banyak ilmuwan terlibat, semakin kuat fondasi viktimologi sebagai disiplin. Jadi, jika von Henting membuka pintu, maka Mendelssohn dan para pendukung lainnya membantu membangun ruang keilmuannya. Mereka menyusun istilah, konsep, dan fokus kajian yang membuat viktimologi berdiri lebih mandiri. Dari sini kita bisa melihat bahwa lahirnya viktimologi bukan hasil satu tokoh saja. Ia tumbuh melalui rangkaian kontribusi yang saling melengkapi sampai akhirnya diakui sebagai bidang ilmu tersendiri. Perkembangan viktimologi tidak berhenti pada pemikiran para ahli. Bidang ini kemudian bergerak ke tingkat internasional dan mulai dibahas dalam forum-forum yang memberi pengaruh nyata pada kebijakan global. Salah satu tonggak penting terjadi pada simposium di Yerusalem tahun 1973. Forum ini menandai semakin seriusnya perhatian dunia akademik dan praktisi terhadap posisi korban dalam kejahatan. Pembahasan dalam forum seperti ini membantu mempertemukan berbagai pendekatan. Korban tidak lagi dilihat hanya dalam kerangka lokal, tetapi sebagai isu yang menuntut perhatian lintas negara. Kemudian pada tahun 1976, simposium di Boston semakin memperkuat perkembangan tersebut. Diskusi tentang korban bergerak dari minat akademik menuju kebutuhan akan perlindungan yang lebih konkret. Forum-forum ini penting karena dari sana tumbuh kesadaran bahwa korban memiliki hak, kebutuhan pemulihan, dan kepentingan hukum yang tidak boleh dibiarkan samar di belakang proses pidana. Puncak pengakuan global tampak pada tahun 1945 di Milan ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan deklarasi mengenai prinsip-prinsip dasar keadilan bagi korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan. Deklarasi ini sangat penting karena memberi dasar normatif internasional. Dunia mulai menegaskan bahwa korban berhak atas penghormatan, akses terhadap keadilan, restitusi, kompensasi, dan bantuan yang layak. Dengan kata lain, perhatian terhadap korban tidak lagi sekadar dorongan moral. Ia mulai diterjemahkan menjadi prinsip-prinsip yang dapat memengaruhi hukum, kebijakan, dan layanan perlindungan di banyak negara. Jika kita tarik garis waktunya, Yerusalem menunjukkan awal konsolidasi, Boston memperkuat arah perkembangan, dan Milan memberi legitimasi internasional yang lebih resmi terhadap hak-hak korban. Tonggak-tonggak inilah yang membuat viktimologi berkembang dari wacana ilmiah menjadi landasan penting bagi perlindungan korban di tingkat global. Sekarang kita masuk ke pengertian viktimologi. Secara etimologis, istilah ini berasal dari kata victima yang berarti korban, dan logos yang berarti ilmu atau kajian.
Jadi, secara sederhana, viktimologi dapat dipahami sebagai ilmu yang mempelajari korban. Tetapi pengertiannya tidak sesempit itu karena yang dikaji bukan hanya siapa korbannya, melainkan juga proses terjadinya viktimisasi. Dalam ruang lingkup pidana, viktimologi menelah korban yang muncul akibat tindak pidana. Di sini pertanyaan pentingnya berkaitan dengan perlindungan hukum, pemulihan, dan hubungan korban dengan sistem peradilan. Namun ruang lingkup viktimologi tidak berhenti pada aspek pidana saja. Kajian ini juga dapat menyentuh kerugian ekonomi yang diderita seseorang atau kelompok karena tindakan yang merugikan. Selain itu, ada pula dimensi sosial. Seseorang bisa menjadi korban karena tekanan sosial, diskriminasi, stigmatisasi, atau struktur yang membuatnya rentan mengalami kerugian. Dimensi lingkungan juga penting gitu. Ketika pencemaran, kerusakan ekosistem, atau bencana yang terkait ulah manusia menimbulkan kerugian, di sana muncul pula persoalan tentang korban. Karena itu, korban dalam viktimologi bisa berupa individu, kelompok, bahkan masyarakat yang lebih luas. Korban tidak selalu satu orang yang mengalami luka langsung di tempat kejadian. Ada korban langsung yang mengalami sendiri peristiwa merugikan. Ada juga korban tidak langsung seperti keluarga atau pihak lain yang ikut menanggung akibat dari tindak pidana atau peristiwa yang merugikan. Dengan pemahaman ini kita bisa melihat bahwa viktimologi mempelajari korban secara luas dari makna katanya sampai bentuk-bentuk kerugian yang nyata dalam kehidupan hukum dan sosial. Itulah sebabnya viktimologi menjadi penting. Ia membantu kita membaca penderitaan, kerentanan, dan kebutuhan perlindungan korban secara lebih utuh. Jika kita melihat definisi menurut para ahli, viktimologi tidak hanya berbicara tentang korban sebagai individu yang menderita, ia juga berbicara tentang proses, konteks, dan kenyataan sosial yang melahirkan korban. Ada pandangan yang menempatkan viktimisasi sebagai kenyataan sosial. Maksudnya, munculnya korban tidak berdiri sendiri, tetapi terkait dengan kondisi masyarakat, relasi kekuasaan, dan struktur yang memungkinkan kerugian terjadi. Pandangan lain menekankan bahwa viktimologi adalah studi tentang individu yang dirugikan. Fokusnya diarahkan pada orang yang mengalami kerusakan fisik, mental, emosional, atau kerugian material. Ada juga definisi yang melihat korban dalam seluruh fase tindak pidana. Jadi, perhatian tidak hanya muncul sesudah kejahatan terjadi, tetapi juga sebelum, saat, dan setelah peristiwa pidana berkembang. Ini penting karena kerentanan korban sering terbentuk jauh sebelum tindak pidana terjadi. Lalu dampaknya juga bisa berlangsung lama setelah putusan pengadilan selesai dibacakan. Beberapa ahli juga menyoroti hubungan sebab dan akibat. Mereka ingin memahami mengapa seseorang atau kelompok dapat menjadi korban, faktor apa yang mendorongnya, dan akibat apa yang kemudian muncul. Dari sini terlihat bahwa viktimologi tidak hanya mendeskripsikan korban. Ia juga menjelaskan realitas korban, yaitu pengalaman nyata, posisi sosial, dan bentuk penderitaan yang mereka hadapi. Ketika semua definisi ini dibaca bersama, kita mendapatkan gambaran bahwa viktimologi adalah ilmu yang mempelajari korban secara menyeluruh, bukan hanya orangnya, tetapi juga situasi, proses, dan dampaknya. Karena itu, pendekatan viktimologi sangat berguna dalam hukum pidana. Ia membuat pembahasan tentang kejahatan menjadi lebih manusiawi, lebih seimbang, dan lebih peka terhadap pihak yang dirugikan. Dengan kata lain, definisi para ahli memperlihatkan satu arah yang sama. Korban harus dipahami sebagai pusat realitas yang perlu dikaji, dilindungi, dan dipulihkan. Pada akhirnya, fokus viktimologi terletak pada dua hal yang saling berkaitan, yaitu perlindungan korban dan pemahaman yang lebih jernih tentang dinamika antara korban dengan pelaku dalam peristiwa pidana. Sepanjang pertemuan ini, kita telah melihat latar lahirnya viktimologi, tokoh-tokoh penting, perkembangan internasional, pengertian, ruang lingkup, dan definisinya menurut para ahli.
Dari seluruh pembahasan itu, satu pelajaran besarnya adalah bahwa keadilan pidana tidak cukup hanya berbicara tentang pelaku. Korban juga harus dipahami, dilindungi, dan dipulihkan secara sungguh-sungguh. Itulah yang membuat viktimologi tetap relevan dalam studi hukum pidana hingga sekarang. Ia membantu kita membangun cara pandang yang lebih seimbang dan lebih manusiawi terhadap kejahatan. Setelah ini, cobalah refleksikan satu pertanyaan. Dalam praktik hukum pidana yang Anda kenal, apakah posisi korban sudah benar-benar menjadi perhatian utama atau masih sering tertinggal di belakang perkara? Bawa pertanyaan itu ke ruang diskusi kelas, karena dari sanalah pemahaman viktimologi bisa berkembang menjadi analisis yang lebih tajam dan relevan. Terima kasih, sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.